kehujanan, kedinginan, kelaparan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, jahanam betino tuh memang. Oh, Nizam. Nizam, 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 ya Allah Nizam. Oh, Nizam. Nizam, 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 ya Allah Nizam. Kematian tragis bocah laki-laki berusia 6 tahun bernama Ahmad Nizam Alfari atau Nizam menyayat hati keluarga, teman-temannya, dan juga masyarakat. Nizam. Nizam ditemukan sudah tak bernyawa di dalam karung di belakang rumah kontrakan orang tuanya di Kelurahan Parit, Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat pada Kamis malam 22 Agustus lalu. Korban diduga telah meninggal 3 hari sebelumnya. Nizam tewas di tangan ibu tirinya, Iftahur Rahmah. Ibu muda berusia 24 tahun yang semestinya menjaga dan merawat Nizam justru menjadi pembunuhnya. Nizam tinggal bersama ayah kandung dan ibu sambungnya. Kedua orang tuanya telah berpisah. Peristiwa keji itu bermula pada hari Senin 19 Agustus. Saat itu ayah kandung korban tengah berada di luar kota. Nizam yang baru pulang sekolah disuruh oleh ibu tirinya berdiri di luar rumah saat hujan deras. Korban dibiarkan basah kuyup dan tak diberi makan sama sekali. Hingga keesokan paginya, kondisi korban sudah lemas. Tapi pelaku justru masih melakukan penganiayaan pada korban hingga meninggal dunia. Masih dengan rasa kesalnya, pelaku ini sempat mendorong tubuh korban. Mendorong tubuh korban ini dari depan, sehingga mengakibatkan korban jatuh ke belakang, gitu loh. Jatuh ke belakang, dan kemudian korban tidak bangun lagi. Ibu tiri korban ini atau si pelaku mencoba untuk membangunkan korban, namun korban diam saja. Guna menutupi kejahatannya, pelaku kemudian membungkus tubuh Nizam yang diduga sudah tak ada nyawanya dengan plastik dan dimasukkan ke dalam karung. Kemudian disimpan di lorong samping rumahnya. Ya Allah, pakai singlet, pakai celana pendek, ini jahanam ya Allah, itu jahanam ya Allah. Aku bayangin anak aku berdelapan, mungkin dia lagi manggil mamanya tidak bisa meluk dia. Nizam, mama papa dah ada ya nak yo, waktu itu ya nak yo, jahat mama papa Nizam ya. Dah ada bisa meluk Nizam ya nak yo, ya Allah, dah bisa melindungi anakku. Anak aku di bawah tetmon, malam-malam kehujanan, kedinginan, kelaparan, tak dikasih makan, tak dikasih minum, jahanam betino tuh memang. Jahat ya Nizam ya, orang tuh ya, mama juga jahat ya, mama dah ada itu, dah ada peluk Nizam ya. Nizam ketakutan, kelaparan, kedinginan, menggigil anak mama tuh kemarin tuh, ya Allah. Dia enak-enak malam tuh tedo sama anaknya di dalam ya, makan enak dia sama anaknya di dalam. Anak aku dibiainya, kelaparan, kehausan, kedinginan, ketakutan, tak dipakein lampu di belakang tuh. Hah? Jadi apa anak aku tuh? Fitri sangat syok. Putra semata wayangnya menjadi korban kekejian ibu sambungnya itu. Tak ada kecurigaan sama sekali di benaknya kalau nyawa anaknya akan melayang secara mengenaskan. Karena selama ini Nizam tak pernah berkeluh kesah pada sang bunda. Bocah kelas 1 sekolah dasar itu selalu bercerita hal-hal yang menyenangkan. Setiap saya video call pasti saya tanya, Nizam are you happy? Ya mama, Nizam happy. Nizam hari ini ngapain aja? Saya tanya kegiatannya.
Nizam hari ini belajar apa? Nizam belajar nulis mama. Nizam udah bisa nulis apa? Itu. Jadi saya tanyain seputar keadaannya. Nizam sehat nak? Nizam udah makan atau belum? Pasti saya tanyain, Nizam udah makan apa belum? Udah mama. Nizam makan apa pagi ini? Nanti dijawab gitu, makannya apa, kemudian kegiatannya apa, Nizam udah bisa apa. Kemudian saya tanyain juga, ada punya teman di sekolah banyak nggak teman-temannya? Banyak mama. Siapa namanya? Disebutin satu-satu. Jadi selancar itu komunikasinya tanpa ada sedikit pun menyinggung soal dia dipukul sama bundanya atau menunjukkan lebam-lebam di kulitnya. Itu nggak pernah Nizam. Ibunda Nizam benar-benar tak menyangka perempuan yang dipercaya sebagai ibu sambung untuk anaknya itu diam-diam bertindak keji. Selama ini mereka berkomunikasi lewat telepon. Pelaku selalu menunjukkan sikap yang baik pada ibu kandung Nizam yang tinggal di Jakarta. Ya saya shock. Saya kaget. Saya nggak pernah mengira hal itu akan terjadi kepada anak saya. Karena selama saya komunikasi sama Nizam via video call dengan ibu sambungnya, kita tidak pernah ada masalah gitu loh Mbak. Komunikasi kita sebagai saya ibu kandung dan dia ibu sambung, itu komunikasinya lancar-lancar aja. Kadang-kadang dia juga sampaikan kepada saya, Mbak ini Nizam lagi butuh baju koko putih gitu. Oh ya langsung saya pesankan, saya komunikasi ke beliau, ini saya sudah pesankan nanti ditunggu aja ya paketannya gitu. Jadi selancar itu, jadi nggak ada, sebaik itu jadi nggak ada slack sama sekali kita, nggak nyangka juga makanya. Memang Malam-malam kehujanan, kedinginan, kelaparan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, janang betino tuh memang. Oi Nizam. Nizam, ya Allah Nizam. Kasus ibu tiri bunuh anak di Pontianak, Kalimantan masih menjadi sorotan. Publik dibuat bertanya-tanya apa yang membuat perempuan bernama Iftahur Rahmah itu tega melenyapkan nyawa anak tirinya tersebut. Polisi telah mengamankan Iftahur Rahmah yang diduga telah menganiaya Nizam hingga tewas dan menetapkannya sebagai tersangka. Polisi juga telah menggelar prarekonstruksi di rumah kontrakan yang menjadi lokasi kejadian. Perbuatan keji Iftahur Rahmah tergambar jelas saat prarekonstruksi dilakukan. 37 adegan diperagakan, termasuk adegan penyiksaan yang dilakukan ibu muda berusia 24 tahun ini. Lantas apa yang menjadi pemicu pelaku melakukan aksi kejinya pada anak tirinya itu? Rupanya pelaku terbakar rasa cemburu dan iri hati karena suaminya dianggap lebih perhatian kepada korban daripada dirinya dan anak hasil pernikahannya dengan ayah korban. Itulah yang menjadi motif Iftahur Rahmah menyiksa bocah kelas 1 sekolah dasar itu hingga berujung kematian. dari pengakuannya yang pertama adalah memang yang bersangkutan ini sebenarnya itu pernah mengatakan kepada suaminya dia tidak akan mau mengurus anak yang bukan darah dagingnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa cemburu atau iri dengan Andana Nizam karena suaminya lebih memperhatikan Nizam daripada memperhatikan dirinya pada saat hamil hingga dia melahirkan anak hasil hubungan atau hasil pernikahan dengan ayahnya Nizam. Intinya dia merasa sakit hati, dia merasa iri karena merasa diperlakukan tidak adil oleh suaminya dan suaminya lebih memperhatikan anaknya yang si korban ini. Selain itu, polisi juga masih terus mendalami motif lain dari tersangka menghabisi nyawa anak sambungnya. Sungguh sadis perbuatan Iftahur Rahmah. Anak sambung yang semestinya ia jaga dan rawat dengan penuh kasih sayang
justru disiksa hingga tak bernyawa. Sederet fakta mengejutkan pun terungkap. Beberapa guru taman kanak-kanak tempat Nizam pernah bersekolah mengungkapkan kecurigaan mereka saat beberapa kali menemukan ada luka di tubuh Nizam. Namun, lagi-lagi karena diduga takut dengan ancaman si ibu tiri, Nizam pun menjawab luka yang ada di tubuhnya akibat terjatuh dan terjepit pintu. Saya udah mengamati di sekolah itu memang ada sedikit kejanggalan. Cuman itu terbantahkan karena apa yang disampaikan Nizam dan bundanya itu sama. Ya, karena terjatuh, karena kejedot pintu. Dan kecurigaan kami itu tidak, saya rasa tidak bisa berlanjut ya, karena itu ada ranah yang sensitif ya. Dan itu kami sangat menjaga. Warga juga membeberkan tentang keluarga Nizam yang kurang berinteraksi dengan tetangga. Namun mereka kerap mendengar tangisan bocah kecil yang diduga berasal dari rumah tersebut. Kami kurang tahu karena memang tidak ada interaksi. Awal interaksi itu hanya pertama keluarga itu pindah ke rumah ini, ya ngontrak ya katanya. Jadi si bapak korban ada datang nyamperin ke rumah pinjam obeng gitu aja. Kita tanya dari mana Pak? Dari Palembang. Hanya sekadar itu saja sih interaksinya, selebih itu sampai kejadian pun tidak pernah. Kita itu sering mendengar anak kecil menangis. Kita di komplek ini banyak anak kecil Pak. Jadi saling ditanya, anak kamu ya, anak saya ya? Enggak, saya bilang, orang depan saya bilang. Seperti itu saja sih. Selebihnya kalau kekerasan itu saya tidak pernah melihat, hanya sering menangis saja. Bapak dan ibu ini pada dasarnya kesehariannya tidak bergaul ya. Jadi apapun acara di komplek ini ataupun keseharian dari pagi sampai sore tidak keluar rumah. Teriakan atau tangisan anak kecil. Saya sendiri yang mungkin jaraknya saya di nomor 8, ini kan di nomor 3 ya. Jadi mungkin kurang terdengar lah. Karena juga pada saat malam kejadian mungkin dia yang hari Senin itu, kami kebetulan lagi ada acara 17-an. Dan kebetulan hujan deras amat sangat. Jadi mungkin itulah kondisi yang tidak terfokus kita ya, terkontrol atau termonitor pada saat malam itu. Menurut kriminolog Untung Sumarwan, kasus penyiksaan terhadap anak oleh orang tua sambung seharusnya bisa diketahui jika orang tua kandungnya lebih peka dengan kondisi atau perubahan sikap anak. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diantisipasi ketika orang tua biologis itu punya kepedulian yang lebih, artinya ketika menyerahkan atau mempercayakan kepada orang lain selain orang tua biologisnya, maka dia tetap harus memberi pengamanan atau pengamatan yang lebih ekstra dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Bukan berarti orang tua sendiri juga tidak mungkin melakukan kekerasan, tapi potensi itu lebih banyak ketika orang yang datang atau orang yang berada di lingkungan itu adalah orang tua atau orang tua sambung. Anak selalu menjadi korban saat konflik terjadi antara orang tua. Ahmad Nizam menjadi samsak hidup yang terus dipukul, disiksa oleh ibu tirinya. Semoga tidak ada lagi anak yang harus meninggal sia-sia di saat bertumbuh untuk merajut masa depan karena kekejaman dan keegoisan dari orang tua, entah itu orang tua kandung maupun orang tua sambung. Hujanan, kedinginan, kelaparan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, janang betino tuh memang. Oi Nizam, ya Allah Nizam. Sebuah kisah pilu juga datang dari Sumeneb, Jawa Timur. Seorang ibu tega menyerahkan anak kandungnya ke pelukan lelaki hidung belang yang juga merupakan pria selingkuhannya. Adalah E,
Ibu yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi anaknya justru menjadi dalang dari tragedi menyayat hati ini. Bahkan ada motif keterlibatan E, ibu kandung dari korban T, turut serta membantu kelangsungan aksi pencabulan tersebut. Turut serta ibu korban yaitu merayu korban untuk mau memenuhi hasrat seksualnya dari oknum kepala sekolah dasar tersebut. Sang ibunda ini profesi sebagai apa? Ibunya korban berprofesi sebagai PNS atau guru di sekolahan wilayah Sumeneb. Lebih memilukan lagi, selingkuhan E adalah J, seorang kepala sekolah. J yang seharusnya bisa menjadi panutan, justru menjadi pelaku dalam perbuatan keji ini. J pun berdalih perbuatan bejat itu dia lakukan karena ingin menutupi perselingkuhan dengan E, ibu korban. Untuk agar tidak diketahui perselingkuhan kami dengan saudara Ibunya ya Pak ya? Dengan sang ibu sudah berapa lama menjalani Hubungan gelap ini Pak? Yang keras. Sudah lama. Awal perkenalan 2019 Pak. Ya, sudah lama. 19 akhir awal perkenalan. Merasa menyesal Pak tidak pernah tidak? Sangat menyesal. Iming-iming Vespa sudah dikasih? Belum Pak. Terus? Kasih uangnya ada? Kasih uang Pak. Penyesalan J sudah terlambat. Seharusnya ia bisa menebarkan benih-benih kebaikan, justru menjadi pelaku kejahatan demi memuaskan nafsu duniawi dan merenggut masa depan T yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hasil penyelidikan polisi, J telah melakukan pencabulan terhadap T sudah berulang kali di tempat yang berbeda. Mirisnya, E yang rela menukar buah hatinya dengan imbalan motor Matic dari J. Itu dari hasil penyelidikan sudah terjadi 5 kali. 5 kali ya? Dengan lokasi yang sama atau berbeda? Lokasi berbeda, yang 3 di Sumeneb, yang 2 di hotel salah satu Surabaya. Alasannya ritual biar tidak diketahui hubungan perselingkuhan antara tersangka dengan ibu korban yang sudah berjalan sejak lama. Iming-iming lain bahwa nanti korban akan dibelikan atau dijanjikan motor Matic jenis Vespa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengutuk keras peristiwa pencabulan yang melibatkan ibu kandung sebagai salah satu pelakunya. Dan lagi, faktor ekonomi bisa menjadi celah kejahatan seksual terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengutuk keras peristiwa kejahatan seksual yang turut andil dilakukan oleh seorang ibu. Seharusnya orang tua adalah pelindung utama dan pertama dari anak. Dalam kasus ini justru menjadi bagian dari pelaku. Pertama, sangat jelas karena untuk tujuan ada imbalan mendapatkan motor. Diperkuat diduga ibu korban juga biasa mendapatkan dari pelaku karena candu dengan meminta-minta. Itu juga yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk grooming baik